Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam, Ibu Mahmudah. Eh, Ibu sibuk tidak? Saya mau ngobrol sama Ibu. Apa boleh? Saya lagi santai ini, Bu. Ayo, eh, silakan mau ngobrol apa ini ya, Bu Mahmudah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu ya mau meluangkan waktunya untuk saya dan mendengarkan keluh kesah saya. Sebenarnya akhir-akhir ini sering keteteran Bu. Saya itu sering kesusahan untuk menyelesaikan tugas-tugas CGP saya ini karena waktu yang sekarang ini bertepatan dengan penilaian akhir semester yang membuat saya kadang sering terlupa, sering bingung mau yang mana yang duluan didahulukan, yang mana yang mau saya kerjakan, gitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu ini untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira yang Bu Mahmudah harapkan itu dari pembicaraan kita ini apa? Saya sih mengharapkan ya Bu ya bisa mendapat jawaban dari masalah saya ini, bisa mendapat ketenangan dan merasa lebih lancar mengerjakan tugas-tugas saya Bu. Jadi saya ingin mendapatkan sebuah jawaban dari hasil masalah saya ini agar bisa lebih tenang aja gitu Bu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga kita nanti bisa mendapatkan memecahkan masalah Ibu ya. Jadi permasalahannya ini seperti apa Bu Mahmudah? Coba ceritakan Bu. Gini Bu, saya itu kadang bingung, yaitu tadi ingin yang mana yang mau duluan saya kerjakan, sampai akhirnya saya melupakan tugas saya dalam mengerjakan tugas CGP ini. Kadang waktunya sudah habis, saya baru ingat. Nah, itu pun saya tahunya lihat dari grup chat WA. Jadi saya sering tertinggal Bu mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi begitu Bu. Apa yang membuat Ibu bisa tidak tepat mengumpulkan tugas ini ya? Iya itu Bu, ya itu tadi saya sering lupa Bu. Lupa dengan jadwalnya harus apa dan tugasnya apa. Itu keteledoran saya sih sebenarnya Bu. Kadang-kadang saya baru ingat dari teman-teman, besok ada tugas ini, begitu Bu. Biasanya Ibu mengerjakan tugas di mana ya? Biasanya sih Bu ya, saya itu mengerjakan tugasnya itu di sekolah. Kemudian kapan Ibu mengerjakan? Apakah mungkin jam-jam tertentu gitu? Karena saya sering mengerjakan di sekolah ya pastinya saya mengerjakannya Bu selesai saya mengajar, selesai saya mengajar di kelas atau ada jam-jam mapel kosong baru saya bisa mengerjakan. Begitu. Apakah hanya di sekolah Ibu mengerjakan? Ya, enggak juga sih Bu. Terkadang saya mengerjakannya di rumah, tapi itu jarang sekali karena di rumah itu terkendala oleh jaringan, terkendala oleh anak juga kadang Bu. Jadi karena kalau sudah sampai rumah saya sering lupa juga. Jadi itu sudah permasalahan saya Bu. Saya jadi tambah ribet jadinya. Jadi begitu ya permasalahannya Ibu. Kira-kira yang menyebabkan Ibu sering lupa jadwal itu apa ya? Sering lupa jadwal ya Bu. Yaitu saya terlalu banyak mengerjakan yang lain sehingga saya lupa dengan jadwal saya sendiri, dengan tugas saya sebagai CGP ini. Kadang-kadang keasikan di kelas karena sudah lelah mengajar, karena saya tadinya ingat pas sudah selesai ngajar kadang-kadang apa ya tadi gitu Bu. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya agar tugas Ibu ini bisa selesai tepat waktu?
Mungkin saya harus membuat jadwal kali ya Bu, agar tugas saya ini bisa tepat waktu seperti jurnal harian saya harus saya tulis mungkin ya Bu ya, biar saya tuh ingat, karena saya tuh kadang uh, apa namanya, saya kekurangan saya tuh saya tidak merincikan apa tugas saya, tidak menjadwalkan apa tugas saya. Mungkin dengan saya membuat jadwal itu saya bisa menyelesaikan segala tugas saya dengan tepat waktu gitu ya Bu ya. Jadi rencana Ibu akan membuat jurnal ya. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan itu? Sebisanya, secepatnya kali ya Bu, biar tugas-tugas ini tidak terbengkalai karena sudah sangat menumpuk Bu. Saya mungkin akan mulai dari sekarang atau setelah ini saya akan mulai mencatat apa yang harus saya kerjakan biar semuanya tertata dengan rapi dan tidak menunda-nunda tugas saya. Mengerjakan tugasnya bisa menjadi lebih tepat, menjadi lebih tersusun rapi, tidak terlambat lagi kayak Bu ya. Jadi semuanya bisa tertata gitu Bu. Oke, sekarang Ibu sudah mendapatkan solusinya ya. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya Bu. Ibu bisa mengerjakan tugas tepat waktu, tidak terlambat lagi dan tidak tertinggal lagi. Iya Bu, alhamdulillah saya sudah sedikit lega dengan melakukan konsultasi bersama Ibu ini, karena jujur saya kemarin tuh bingung sekali. Tetapi sekarang sudah mendapat solusinya. Semoga saya tidak sering lupa dengan adanya jurnal yang saya buat ini. Saya menjadi lebih bisa menghargai waktu mungkin gitu ya Bu ya. Karena biar tugas-tugas saya ini juga tidak terlambat saya kumpulkan. Begitu Bu. Baik, Bu Mahmudah. Setelah obrolan kita hari ini, kesimpulan apa yang Bu Mahmudah dapatkan? Ya, yang pertama saya sudah bisa sedikit lega, sudah mendapatkan solusi dari kebingungan saya, sudah mendapatkan jawaban dan masukan dari masalah saya tadi. Kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi dengan tadi membuat jadwal agar semua tugas-tugas saya bisa terjadwal dengan baik dan bisa mengumpulkan tugas dengan baik Bu, sehingga saya tidak tidak menumpuk-numpuk pekerjaan lagi. Itu Bu. Baik, Bu Mahmudah. Apakah sekarang Ibu sudah merasa lebih baik? Iya Bu, saya sudah merasa lebih baik. Saya juga merasa senang, sudah sangat bersyukur bisa, dan saya berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan saran-saran yang baik dan masukan yang baik, sehingga saya merasa lebih lega, lebih nyaman aja yang atas kepusingan saya kemarin, atas kebingungan saya terhadap tugas-tugas saya sendiri, karena tugas itu tidak terjadwal dan sekarang sudah mendapat solusi dari Ibu. Semoga kita selalu menjadi orang yang tidak suka menunda waktu. Itu dari saya, agar saya bisa menghargai waktu Bu. Baik. Masih ada lagi Bu Mahmudah? Untuk masalah hari ini mungkin sekian saja Bu. Kemungkinan saya jika ada masalah lagi akan selalu berbagi kepada Ibu untuk mencari solusinya. Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum Ibu Mahmudah. Waalaikumsalam Bu Ayu, mari silakan masuk. Permisi Bu, bolehkah saya meminta waktu untuk ngobrol sebentar aja? Oh boleh Bu, dengan senang hati silahkan. Terima kasih Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang sekali Ibu mau mengobrol dengan saya. Silahkan Ibu. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid itu susah sekali Bu untuk mengumpulkan tugas
yang sudah saya berikan. Saya bingung Bu menghadapi situasi seperti ini Bu di kelas ini. Oh begitu ya Bu. Em, Kira-kira apa yang Ibu Ayu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Eh, saya berharap ya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Saya bingung Bu, bagaimana saya menghadapi murid saya yang sering sekali mengabaikan tugas yang saya berikan. Mereka itu sepertinya tidak memiliki motivasi yang baik gitu untuk belajar. Nah, baik. Jika obrolan kita pada hari mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu di kelas, apakah Ibu bersedia nanti akan menjalankannya? Sedia Bu, saya tentu saja akan menjalankan solusi itu, apapun solusinya. Saya mohon sekali ini. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan dulu apa sih yang Ibu hadapi di kelas. Coba Ibu ceritakan ke saya. Begini Bu ya, di kelas saya itu ada beberapa murid itu sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal saya itu Bu selalu mengingatkan murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka itu selalu mengabaikan tugas saya berikan. Jadi begitu ya Bu. Jadi masalahnya ada beberapa murid di kelas Ibu yang jarang mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira begitu ya Bu permasalahannya Bu? Iya Bu, betul Bu, seperti itu Bu. Sekarang kira-kira apa yang membuat murid di kelas itu menjadi jarang mengerjakan tugas? Coba Ibu ceritakan. Kalau saya perhatikan ya, murid saya itu seperti acuh kepada saya, tidak peduli mereka, seperti kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Mereka malas mengumpulkan tugas. Jadi mereka tidak tertarik gitu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Ayu apa sebabnya beberapa murid Ibu jadi kurang tertarik dengan pelajaran Ibu berikan? Kira-kira gitu. Kenapa Bu? Mungkin bisa jadi karena mungkin metode mengajar saya yang kurang tepat ya, sehingga kurang menarik minat mereka untuk memperhatikan kelas. Jadi bagaimana metode yang selama ini Ibu berikan di kelas Bu? Saya itu Bu biasanya mengajak murid saya bekerja dalam kelompok, memberikan itu Bu kesempatan kepada mereka untuk diskusi tentang materi yang saya berikan. Selalu seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ayu apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid Ibu di kelas? Kalau di awal sih Bu ya, kegiatan pembelajaran ini sudah cukup efektif menurut saya. Mereka tertarik serius, tapi dalam minggu-minggu belakangan ini mungkin mereka sepertinya bosan gitu Bu. Jadi mereka merasa bosan gitu ya Bu ya? Baiklah Bu, jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Ibu Ayu ini di dalam kelas karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugasnya. Betul begitu Bu Ayu? Iya kayaknya Bu, memang betul seperti itu Bu. Sekarang kira-kira solusi apa yang dapat Bu Ayu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa itu? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar. Iya, jadi metodenya ya Bu ya. Lalu sekarang apa rencana yang akan Ibu Ayu lakukan
dengan pembelajaran di kelas itu? Saya akan mencoba ini Bu ya, menerapkan metode mengajar yang lebih variatif, mungkin yang menyenangkan sehingga murid-murid saya termotivasi ya untuk belajar. Sepertinya seperti itu. Baiklah Bu Ayu. Selain itu, hal apa yang akan Bu Ayu lakukan selain itu? Kira-kira hal apa yang Bu Ayu lakukan? Selain metode yang variatif tadi, saya juga akan menggunakan sepertinya berbagai sumber dan media pembelajaran yang bervariasi juga Bu, sesuai dengan minat belajar siswa saya. Ya, jadi metode tadi, kira-kira kapan Bu Ayu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya segera lah Bu ya, mungkin minggu-minggu ini akan segera saya lakukan sepertinya. Iya. Baik Bu Ayu, setelah obrolan kita hari ini, jadi kesimpulannya yang Bu Ayu dapatkan kira-kira apa ya? Ternyata ya Bu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harus lebih peka sepertinya Bu, untuk memenuhi kebutuhan murid-murid saya di kelas. Saya akan coba metode tadi Bu. Saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid saya akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Iya, baik sekali Bu Ayu. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Ayu setelah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu tadi yang Ibu alami di kelas? Apakah Bu Ayu sudah merasa lebih baik sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lebih lega, lebih tenang, mendapat solusi, dan terima kasih juga Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya Bu Ayu, sama-sama. Jika Bu Ayu ada permasalahan lagi, jangan sungkan untuk membaginya kepada saya. Kita akan mencari solusinya biar semua pembelajaran di kelas Ibu bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya mohon pamit dulu Bu ya. Ya, silakan Bu Ayu.